Cuma aku sekarang makin sadar kalau setelah jadi ibu aku tahu bahwa perjuangan mama waktu dulu itu nggak mudah membesarkan aku. Thank you so much mama for everything. Aku cinta banget sama mama. Bagaimana perasaan mama saat pertama kali melihat aku lahir? Terindah, anugerah, hal yang paling indah di dalam hidup pada saat melihat kelahiran anak pertama, dan kebetulan anakku gendut banget, hampir 4 kilo. Ya. Berarti momen terindah ya? Momen terindah dalam hidup. Momen apa di masa kecil yang paling Dea ingat? Momen yang paling ingat sih waktu itu memang sempat LDR kan sama mama ya. Mama di Semarang, aku di Bandung sama ade sama papa. Terus nyusulin mama ke Semarang naik travel 4848 travelnya. Kesannya kalau dilihat sekarang kayak hal-hal sederhana, momen-momen masa-masa sulit, tapi justru itu yang paling kita ingat. Iya, kamu anak hebat. Dia dipisahkan dengan mama sekitar hampir 1 tahun. Mama di Semarang, dia di Bandung. Ya, tapi itu yang membentuk dia menjadi pribadi yang kuat. Insya Allah. Oke, mama ya sekarang ya. Dea. Udah lihat dong. Enggak. Nih, mama jawab jujur ya. Semasa remaja, pernahkah Dea melukai hati mama? Bersyukur terluka tidak pernah. Ya. Karena nakalnya kalian adalah nakal di masanya gitu loh ya. Nggak ada yang bikin mama kesel gitu pas aku remaja? Yang bikin kesel itu kalau aku nyalon, kamu ikut nyalon. Kalau aku beli, waktu itu BB ya. Blackberry. Waktu itu Blackberry, dua-duanya minta Blackberry. Jadi kalau nyalon, ikut nyalon semua. Itu suka bikin kesel. Okay. Karena itu out of budget. Itu aja sih, yang lainnya enggak. Oke? Jadi pengen nangis. Apa nasihat dan pesan dari mama yang selalu kamu pegang? Aku orang yang beruntung karena dilahirkan di keluarga yang sangat demokratis gitu ya. Dilahirkan di keluarga yang membebaskan aku untuk jadi apa aja. Kalau dengar cerita orang-orang yang orang tuanya nyuruh jurusan ini, sekolah itu, kerja di sini, kerja di sana, bahkan ikut campur sangat amat dalam pada keputusan anaknya, aku merasa sangat bersyukur karena mama dan papa bukan tipe orang tua yang kayak gitu. Mama dan papa tipe orang tua yang membebaskan anak-anaknya mau jadi apa terserah, anak-anaknya mau memilih apapun terserah, tapi memang harus bertanggung jawab atas terhadap pilihan. Ya, itu yang memang satu pelajaran yang mama ambil di masa kecil, karena mama dibesarkan oleh single mom. Ya, mama jadi yatim dari kecil. Di masa itu orang tua itu mengharuskan anaknya seperti ini. Kemudian mama diharuskan seperti beliau ikut jurusan kimia. Tetapi keinginan mama adalah di industri. Yang pada akhirnya sebagai anak ke nenekmu, Mam, ini aku cum laude dan jurusannya kimia. Tetapi izinkan saya memilih industrial engineering untuk beraktivitas sampai hari ini. Dari situ mama belajar bahwa pilihlah apa yang menjadi kesukaan kamu. Kemudian bertanggung jawab atas pilihanmu. Mungkin sedikit dari pesan ini, pada masanya nanti anak dia menjadi dewasa, tidak fokus kepada kekurangannya, tetapi fokus kepada kelebihannya, asah kelebihannya, supaya bersinar dengan kelebihannya dan kekurangannya terlupakan. Ceritain momen paling bahagia saat mama membesarkanku. Ada satu buku, mungkin dia masih ingat ya? Ada satu buku itu sangat mahal di masa itu, sekitar 1.200.000, which is my salary is only 900. Tapi aku pengen beliin buku itu dan akhirnya aku kebeli.
Dan dari buku itu dia bertumbuh menjadi pribadi yang sangat punya sensitif yang tinggi. Kemudian yang paling terkesan adalah kamu selalu mudah tersentuh. Buku itu sangat mahal di masanya. Tapi nilainya sampai hari ini, investasi mama di kepribadian dia hari ini itu luar biasa. Mama hanya titip pesan, jadi diri sendiri. Selalu berterima kasih terhadap dirimu dengan apa yang kamu capai. Itu aja. Ya, oke. Tidak ada hal dari anak-anak mama yang bikin mama tersakiti. Adakah hal yang kamu harapkan dari mama yang hingga saat ini belum tercapai? Dari kecil kan aku sebenarnya dulu mungkin waktu kecil mikirnya kayak marah gitu ya sama mama, karena sebenarnya yang aku butuhkan kan memang waktu. Kalau waktu kecil aku marah sama mama. Ada satu momen aku marah banget waktu itu. Aku ulangan matematika dapat 4. Terus ada aja disuruh minta tanda tangan kan sama guru waktu itu. Dan waktu itu nenek lagi pulang, harus minta tanda tangan mama. Dan hari itu pagi-pagi mama marah. Wajar sih kalau sekarang dipikir marah, cuma yang ada di pikiran aku waktu itu, mama gak pernah ada buat aku pas aku belajar, tapi kenapa nuntut aku dapat nilai bagus gitu. Aku waktu itu marah, cuma kalau sekarang aku ngerti gitu, karena posisinya aku udah jadi orang tua, aku udah besar. Waktu itu mama harus menanggung kita sekeluarga. Kalau mama nggak kerja nggak mungkin. Adik-adik mama. Kalau mama nggak kerja nggak mungkin. Sekarang aku merasa paham lah kenapa dulu mama sesibuk itu gitu ya. Cuma baru-baru sekarang juga akhirnya aku bisa merasakan kehadiran mama setelah ada Nyala, setelah ada anakku. Aku ngerasa aku jadi mungkin waktuku yang dulu nggak aku dapat sekarang tercurah. Sekarang apalagi pas sudah ada cucu, udah ada Nyala, dan itu satu kebahagiaan yang luar biasa sih. Karena sekarang pun mama bisa lihat ya, setiap aku kumpul sama mama sama papa, anakku itu pasti jadi gendut, jadi happy karena ibunya happy gitu. Jadi walaupun baru terbayarkan sekarang, nggak apa-apa karena aku ngerti kenapa dulu mama nggak punya waktu untuk aku. Tetapi yang jangan dicontoh dari mama bukan orang yang bisa mengatakan I love you. Mungkin di seumur hidup kata-kata itu sulit keluar dari mulut mama, tapi terima kasih untuk pengertian dia sebagai anak. Ya. Adakah sesuatu yang ingin mama sampaikan namun belum tersampaikan hingga saat ini ke aku? Jadi ibu yang cukup untuk anak-anakmu. Jadi istri yang cukup buat suamimu. Jadi kakak yang cukup untuk adikmu satu-satunya. Ya, karena mama dan papa udah gak punya keinginan apa-apa. Mama udah cukup seneng melihat dia kakak, adikmu, ada Nyala. Minta sama Allah hanya jadi pribadi yang cukup. Tidak usah minta itu, karena itu tidak ada artinya. Seperti kita ngomong kemarin, buat apa ya rumah besar? Toh nanti akhirnya mama berdua juga sama papa gitu ya. Jadi cukup, enough is enough. Tatap mata orang yang ada di depanmu, lalu katakan aku sangat mencintaimu. Tanpa kata-kata, aku tahu sedalam apa kamu mencintaiku. Ya, tindakan kamu lebih dari cukup. Tindakan kamu lebih dari kata-kata. Tindakan dia sebagai pribadi is more than enough. Semenjak jadi ibu, aku jadi makin tahu gitu ternyata tidak mudah. Gak gampang. Mungkin dulu aku banyak nyakitin mama selama aku jadi anak mama waktu kecil. Yang aku ingat cuma beli bebek aja. Cuma aku sekarang makin sadar kalau setelah jadi ibu aku tahu bahwa perjuangan mama waktu dulu itu gak mudah membesarkan aku. Thank you so much mama for everything. Aku cinta banget sama mama. Saya tahu. Ya, saya tahu. Thank you so much. Ya. Beruang madu. This is beruang madu karena kamu gendut
dari kecil di ruang nadiku udah jadi ibu. Oke? Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk share, komen, dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar dapat informasi terbaru dari Menjadi Manusia. Jangan lupa subscribe.